Selamat datang para pejuang hijau, sahabat Botani Mart IPB. Selamat berjumpa di program Edukasi Pertanian dan Cinta Lingkungan Botani Agro Experience. Dalam program ini, kita akan melakukan serangkaian tur kebun yang terdiri dari 1. Media tanam, 2. Tanaman hias, 3. Tanaman herbal, 4. Bibit buah-buahan yang terdiri dari bibit dalam polybag dan tabulam pot. 5. Hidroponik. 6. Di rumah kebun, di mana kita akan belajar mengenai garden tools, pupuk, dan pestisida. Kita akan belajar mengenai berbagai pengetahuan dasar bertani. Setelah menyerap berbagai ilmu bertani dan juga berbagai jenis tumbuhan yang dapat kita tanam, maka edukasi akan dilanjutkan dengan pengetahuan mengenai urban farming, supaya para pejuang hijau akan dapat gambaran yang lengkap akan melakukan apa di lingkungan terdekatnya, di halaman rumah, di halaman sekolah, dan juga di lingkungan terdekat. Mari kita belajar bertani dengan happy melalui program yang asik sekali, Botani Agro Experience. Hijaukan bumi, tumbuhkan lahan mandiri pangan, dan nikmati lingkungan yang lebih sehat, hijau, dan asri. Selamat berjuang! Salah satu program dari Botani Agro Experience adalah membuat media tanam. Media tanam atau soil mix merupakan tempat untuk tumbuhnya tanaman. Di media tanam tersebut, tanaman akan mengeluarkan akar-akar yang berguna untuk menopang tanaman tersebut dan juga untuk menyerap berbagai unsur hara yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Karena itu, sangat penting kita menyiapkan media tanam yang sesuai dengan tanaman yang akan kita tumbuhkan. Nah, media tanam apa yang sebaiknya kita pakai untuk suatu tanaman? Itu lebih bergantung kepada jenis tanaman yang akan kita tanam. Apakah itu tanaman hias, suplir, sirih, kaktus, bibit buah-buahan yang jelas memiliki kebutuhan media tanam yang sifatnya berbeda. Di Botani Mart kami menyiapkan media tanam dengan variasi yang cukup banyak. Misalnya, sekam bakar, kokopit, pupuk kandang murni. Kemudian ada juga media tanam yang sudah merupakan soil mix. Ada merek Hijau Lestari yang merupakan soil mix yang berupa dari sekam bakar, pupuk kandang, kompos yang sudah difermentasi dengan tambahan uradan. Ada juga grid kompos yang merupakan produksi IPB, adalah kompos murni dari serasah dedaunan. Ada juga media tanam Pak Tani, Posgan, media tanam YPM, dan lain-lainnya. Media tanam untuk tanaman hias kita buat dengan berbagai macam komposisi sesuai dengan kebutuhan tanaman hiasnya. Misalnya, serasah dedaunan, daun-daun bambu yang sudah dikomposkan sangat cocok untuk media tanaman suplir. Berbeda dengan tanaman kaktus dan sukulen, maka kita harus menggunakan media tanam berupa pasir malang yang bersifat poros dan kaya akan mineral. Kemudian untuk tanaman hias aglonema, lebih baik kita menggunakan campuran arang sekam, pupuk kandang yang sudah benar-benar halus dan sudah difermentasi. Supaya tanaman tidak terkena penyakit di media tanamnya, perlu kita tambahkan furadan yang merupakan jenis pestisida untuk bakterisida. Untuk tanaman hias yang lain, misalnya mawar, para petani kita banyak hanya menggunakan sekam mentah. Sekam mentah dipilih karena keberadaan tanah itu sudah semakin langka. Sekam mentah mudah didapat dan juga sangat ringan sehingga akan memudahkan dalam pengangkutan. Namun sekam mentah ini memiliki kelemahan. Paling lama 1 tahun sekam akan membusuk
sehingga akan menimbulkan banyak penyakit di area perakaran tanaman. Sehingga sekam mentah ini tidak bisa kita pakai untuk tujuan penanaman yang sifatnya jangka panjang. Untuk tanaman buah-buahan, sebaiknya media tanam yang kita buat juga perlu tambahan unsur pupuk kandang yang lebih banyak. Seiring dengan pertumbuhan tanaman, interval pemupukan paling lama diberikan dalam jangka waktu setiap 6 bulan sekali. Dalam tur kebun di program Botani Agro Experience, siswa akan kami ajak buat media tanam yang merupakan campuran dari serasah dedaunan, sekam, pupuk kandang, dan tanah bagian atas atau kita kenal dengan istilah topsoil. Tanaman hias atau ornamental plants adalah tanaman yang memiliki nilai keindahan dari sudut pandang manusia. Keindahan tanaman hias ini bisa kita lihat dari warnanya yang beraneka macam. Warna dari daun, warna dari bunga, kemudian ada juga bentuknya yang istimewa. Bentuk daunnya yang cantik, bentuk daunnya yang bolong-bolong, bentuk daunnya yang menyerupai kerangka manusia. Ada juga sifat tumbuhnya yang menjuntai, kemudian ada juga yang beraroma wangi. Bunganya berwarna yang sangat mencolok, orange terang, merah, putih, kuning, dan lain sebagainya. Tanaman hias dimulai dari penutup tanah atau ground cover, shrub atau semak, perdu atau pohon kecil, dan trees atau pohon yang besar. Tanaman hias yang memiliki struktur daun yang cantik, misalnya struktur daunnya ada yang berbentuk seperti lem atau yang berbentuk seperti kerangka manusia, sehingga disebut tanaman monstera. Ada juga yang memiliki daun-daun yang bolong-bolong sehingga ngetren sebagai tanaman janda bolong. Tanaman yang sifatnya merambat dan menjuntai sangat cantik kalau kita jadikan sebagai tanaman hias gantung. Misalnya dari jenis sirih-sirihan, syngonium, dan philodendron, kaktus anggur, dan juga sedum. Suatu tanaman juga bisa memberikan gambaran suatu suasana. Misalnya, tanaman suplir akan memberikan kesan sejuk karena seolah-olah kita berada di areal pegunungan yang sangat sejuk. Sebaliknya, tanaman bromelia, kaktus, akan memberikan gambaran sebagai areal yang sangat panas. Tanaman hias juga memiliki beragam fungsi. Selain kita nikmati keindahannya, tanaman hias bisa juga untuk meredam kebisingan. Tanaman ini contohnya adalah soka atau ixora karena memiliki tajuk yang sangat rapat. Ada tanaman lain yang bisa memiliki fungsi untuk menyerap aroma yang kurang sedap. Nama tanamannya adalah sansevieria. Jadi, tanaman sansevieria ini bisa kita letakkan di dekat toilet atau di areal gudang yang baunya kurang sedap. Untuk perbanyakan tanaman hias ada bermacam-macam cara, dari segi vegetatif maupun dengan cara generatif. Dari vegetatif kita bisa lakukan stek batang, stek pucuk, stek daun, pemisahan dari rimpang, pemisahan anakan. Sedangkan dari cara generatif kita mengandalkan perbanyakan melalui bijinya. Untuk penempatan tanaman hias harus kita sesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Ada tanaman yang memerlukan kondisi yang sangat teduh, ada yang semi teduh, atau yang full tahan di bawah sinar matahari. Tanaman herbal. Tanaman herbal adalah beraneka macam tanaman yang memiliki khasiat obat.
Tanaman ini bisa kita konsumsi secara langsung atau harus kita lakukan perebusan untuk kemudian diambil kita minum airnya. Ada juga yang harus kita lakukan melalui suatu proses penyulingan dan lain sebagainya. Kita sudah mengetahui berbagai macam jenis tanaman herbal di sekitar kita, misalnya dari keluarga jahe-jahean, rimpang-rimpangan, seperti jahe, temulawak, kencur, lengkoas, kunyit putih, dan lain sebagainya. Ada tanaman yang lain, misalnya kumis kucing, sereh wangi, maupun sereh sayur. Tanaman yang masih langka keberadaannya sebagai tanaman herbal, misalnya sambung nyowo, daun dewa. Satu jenis tanaman biasanya memiliki fungsi yang khusus. Kitolot dapat kita gunakan untuk mengobati penyakit mata. Alang-alang kita dapat manfaatkan akarnya yang bersifat diuretik untuk mengobati penyakit ginjal dan penyumbatan saluran kencing. Sirih bisa dipakai untuk mengobati mimisan dan bersifat antibiotik. Ada juga tanaman saga untuk mengobati batuk dan lidah buaya yang bermanfaat untuk menyuburkan rambut dan bisa juga dipakai untuk merangsang pertumbuhan dari stek tanaman yang baru. Ada juga tanaman herbal yang bersifat merambat dan memiliki bunga yang sangat indah berwarna biru keunguan. Namanya kembang telang. Kembang telang ini dapat kita petik dan kita rebus karena antioksidannya sangat tinggi dan sangat bagus untuk ketahanan kesehatan manusia. Ada juga kami mempunyai koleksi mahkota dewa, sambiloto yang sangat pahit rasanya, serta beberapa tanaman yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit kencing manis seperti daun stevia, dandang gendis, dan tanaman yang lainnya. Bibit-bibit tanaman buah-buahan unggul bisa kita temukan di Botani Mart. Kita bisa mempelajari berbagai macam bibit buah-buahan yang kami sediakan. Bibit buah-buahan ini selain memiliki nilai manfaat karena kita bisa ambil petik buahnya, juga memiliki fungsi ekologis yang sangat besar bagi lingkungan. Karena perakarannya dapat membantu untuk menahan tanah dan mencegah erosi. Daun-daunnya bisa mengeluarkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Selain itu, bentukan tajuk pohon juga memiliki nilai keindahan yang dapat kita nikmati. Selain itu juga aroma wangi dari bunga buah-buahan sangat menarik dan dapat kita nikmati. Aneka koleksi tanaman, bibit buah-buahan dan tabu lampot di Botani Mart, yaitu aneka jeruk, aneka mangga, alpukat, rambutan, durian, kelapa, anggur. Ada juga koleksi tanaman buah yang sudah mulai langka seperti buah bisbul, uni, menteng, dan juga juwet. Setelah kita melihat berbagai macam koleksi bibit buah dalam polybag dan juga bibit buah yang sudah menjadi tabu lampot yang merupakan akronim dari tanaman buah dalam pot, kita bisa mempertimbangkan tanaman pohon buah apa yang akan kita tanam di halaman rumah. Dengan demikian, kita juga telah membantu untuk menyelamatkan bumi dan memberikan asupan vitamin bagi keluarga. Hidroponik. Hidroponik merupakan salah satu teknik bertani yang tidak kotor-kotoran. Mengapa? Karena media yang kita pakai dalam hidroponik hanyalah air dan juga tidak memakan tempat. Mengapa menanam dengan hidroponik ini disebut bersih? Karena dengan melakukan penanaman secara hidroponik, kita tidak menggunakan media tanah, karena media yang kita pakai adalah air. Ada 3 macam penanaman secara hidroponik yang biasanya kita kerjakan. Yang pertama, hidroponik dengan sistem WIC merupakan hidroponik
yang sangat sederhana bisa kita coba sebagai pemula. Kemudian sistem hidroponik NFT yang merupakan sistem bertanam hidroponik dengan mengandalkan metode kemiringan. Namun, sistem ini memiliki kekurangan karena sangat tergantung pada ketersediaan listrik. Jika pompa untuk mengalirkan air tidak berfungsi, maka tanaman akan rusak. Sistem yang ketiga yaitu DFT. Metodenya merupakan metode genangan air sekitar 4-5 cm. Sistem ini sifatnya sejajar, disirkulasi secara kontinu 24 jam pada rangkaian aliran air yang tertutup. Untuk menanam dengan hidroponik, pertama-tama kita harus melakukan penyemaian benih. Penyemaian benih bisa kita memakai media rock wool. Rock wool bisa kita potong berukuran 2x5 x 2,5, kemudian kita selipkan benih di dalamnya dan kita ciprati air agar basah. Untuk merangsang pertumbuhan benih, rock wool kita tutup dengan plastik hitam. Setelah tumbuh, bibit muda bisa kita pindahkan ke dalam rangkaian hidroponik yang kita miliki. Pupuk yang digunakan biasanya adalah pupuk larutan A dan larutan B yang dikenal dengan nama AB mix. Ketika sudah diperlukan, maka larutan A dicampur larutan B, kemudian dilarutkan lagi dengan air untuk kita aplikasikan kepada tanaman. Tanaman yang biasa ditanam secara hidroponik biasanya adalah sayur mayur, tetapi tidak menutup kemungkinan tanaman hias juga bisa kita tumbuhkan dengan cara hidroponik. Rangkaian tur kebun yang terakhir yaitu berkunjung ke rumah kebun. Di rumah kebun kita akan mempelajari berbagai macam alat yang dipergunakan dalam bertani. Kemudian kita juga akan mempelajari berbagai macam pupuk organik maupun anorganik yang bisa kita pakai untuk merangsang pertumbuhan tanaman, serta berbagai macam pestisida yang bermanfaat untuk membantu membasmi hama. Peralatan berkebun atau garden tools kita bisa lihat bentuk realnya. Jadi yang mana yang disebut cangkul, sekop tanaman, garukan, koret, aneka gunting pangkas. Sebab gunting pangkas juga bentuknya bermacam-macam dan kegunaannya secara spesifik berbeda-beda. Selain itu, peralatan untuk berkebun yang lain misalnya gembor, sprayer yang bisa digunakan untuk menyiram dan juga untuk melakukan penyemprotan hama dan penyakit. Sebagai wadah untuk media tanam, kita bisa menggunakan beraneka macam polybag dengan ukuran mulai dari yang kecil sampai ukuran yang besar. Bahkan kita juga bisa menggunakan polybag yang besar yang kita kenal sebagai planter bag untuk menumbuhkan tabulam pot. Selain itu, kita bisa menggunakan berbagai macam pot dengan aneka ukuran, aneka warna, dan aneka fungsi. Ada pot-pot khusus untuk tanaman gantung dan juga untuk tanaman tempel. Pot ini bisa berupa pot plastik, pot keramik, maupun pot dari gerabah. Botanimat menyediakan berbagai macam pestisida yang bisa dipakai untuk mengatasi serangan hama dan penyakit tanaman. Pestisida ini terdiri dari pestisida yang bersifat organik maupun anorganik. Begitu juga dengan beraneka macam pupuk yang kami siapkan. Secara umum tanaman memerlukan unsur nitrogen, fosfor, kalium, dan juga unsur-unsur mikro dan juga unsur-unsur hormon yang dipakai untuk memacu suatu pertumbuhan.